Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Yusuf dan di video kali ini gue mau membahas satu berita yang akhir-akhir ini lagi ramai diperbincangkan di media sosial, lagi viral di media sosial manapun, selalu lewat di beranda media sosial gue, entah itu di TikTok, di Instagram, dan juga di YouTube. Karena berita ini sangat-sangat kontroversi dan juga menimbulkan berbagai macam respon-respon dari orang-orang di luar sana. Karena hal itu, gua tertarik untuk bikin video kali ini. Ya, jadi berita yang gue maksud adalah tentang vasektomi. Nah, kalau teman-teman ngikutin berita tentang vasektomi ini, sekarang lagi viral di media sosial dan lagi banyak diperbincangkan di media sosial manapun. Sebenarnya informasi-informasi tentang vasektomi ini sudah ada sebelum berita ini viral. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa berita tentang vasektomi ini menjadi viral lagi? Jawabannya adalah karena adanya pernyataan dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi, mengenai program keluarga berencana vasektomi ini. Jadi gue akan membacakan pernyataan-pernyataan dari Pak Deddy Mulyadi yang mungkin sangat-sangat kontroversi di lingkungan masyarakat umum. Gue juga udah mencatat secara detail informasi-informasi apa aja yang gue dapat dari berbagai sumber di internet. Gue udah mencatat di buku semuanya informasi yang gue dapat dan akan gue bacakan di video kali ini. Langsung aja ke pernyataan Pak Deddy Mulyadi yang pertama. Kalau belum ada kemampuan untuk membiayai keluarga, jangan jadi orang tua dulu. Pernyataan yang kedua, sekarang cenderung yang banyak anak itu adalah orang miskin. Oke. Yang ketiga, usulan program vasektomi jadi syarat untuk terima bantuan sosial atau bansos. Nah, itu tadi adalah pernyataan-pernyataan dari Pak Deddy Mulyadi yang sangat kontroversi dan menimbulkan berbagai macam respon, entah itu respon negatif maupun respon positif, yang dimana itu adalah hal yang wajar. Jadi gua akan membacakan respon-respon dari sebagian orang dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi atas pernyataan dari Pak Deddy Mulyadi ini. Oke, langsung saja gue bacakan. Yang pertama, banyak yang salah arti orang miskin gak boleh punya anak dulu. Yang kedua, rezeki anak sudah ada yang atur. Yang ketiga, belum paham apa itu vasektomi. Apakah permanen atau tidak. Yang keempat, gak setuju vasektomi karena alasan seksual. Yang kelima, Kementerian Agama dan Agama Islam mengharamkan vasektomi. Dan yang terakhir, KB apapun bisa dibolehkan jika ada alasan tertentu yang sifatnya urgent atau ya sangat-sangat mendesak lah. Oke, jadi itu eh, respon-respon dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi atas pernyataan dari Pak Deddy Mulyadi tadi. Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas atau membedah satu persatu dari respon-respon orang-orang di luar sana dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar sana atas pernyataan Pak Deddy Mulyadi ini. Gue akan mulai dari respon yang pertama. Banyak yang salah arti. Orang miskin nggak boleh punya anak dulu. Ya, jadi respon ini ada hubungannya dari pernyataan Pak Deddy yang pertama tadi, yang menyebutkan bahwa kalau belum ada kemampuan untuk membiayai keluarga, jangan jadi orang tua dulu. Dan juga di pernyataan yang kedua, cenderung yang banyak anak itu adalah orang miskin. Nah, ini respon-responnya dari beberapa orang. Terus yang kedua, rezeki anak udah ada yang atur. Nah, ini respon pertama dan respon kedua ini saling berhubungan sebenarnya. Jadi langsung aja gue bahas. Oke, jadi menanggapi respon-respon dari masyarakat umum yang memberikan respon atas pernyataan Pak Deddy Mulyadi ini, gue akan coba memberikan pendapat gue. Dan sekali lagi, ini gak ada maksud untuk menyinggung siapapun dan ini hanya pendapat gua pribadi. Ya, jadi menurut gua nggak ada yang salah dari pernyataan Pak Deddy Mulyadi ini. Justru malah sangat-sangat bijak atas apa yang beliau sampaikan. Yang jadi permasalahannya adalah respon-respon dari orang-orang di luar sana yang menanggapi pernyataan Pak Deddy Mulyadi ini dengan salah paham gitu. Ya, di sini kan tadi menyebutkan Pak Deddy bahwa kalau belum ada kemampuan untuk membiayai keluarga, ya jangan punya anak dulu. Terus juga ada pernyataan yang kedua bahwa orang miskin, sekarang orang miskin cenderung anaknya lebih banyak.
Respon-respon dari berbagai macam orang di luar sana menanggapi hal ini dengan emosi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman dari kalimat Pak Deddy Mulyadi ini. Ya, maksudnya gini loh. Kalau emang belum ada kemampuan untuk membiayai keluarga, yang bahkan kalau kalian nikah, terus kalian hidup cuman berdua sama istri dan belum mampu untuk membiayai kehidupan kalian berdua, ya jangan punya anak dulu gitu. Jangan punya anak dulu bukan berarti nggak boleh punya anak gitu. Nah, malah menurut gua kalau tertampar sama kata-kata ini, kalau kalian sadar sama kata-kata ini, ya itu harusnya menjadi motivasi kalian gitu loh. Motivasi untuk mencapai ekonomi yang mungkin cukup, mencapai ekonomi yang sejahtera, agar nantinya bisa mempunyai anak dan anak kalian tidak merasakan kesusahan ekonomi yang kalian alamin. Nah, menurut gua itu sih tujuan dari kalimat Pak Deddy Mulyadi ini dan juga banyak yang bilang rezeki anak udah ada yang atur. Nah, ini sebenarnya kata-kata yang sudah lama dilontarkan, sudah lama di apa ya, diglorifikasikan oleh masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, ini kalau kalian eh, pernah baca berita ada, ini gue cerita sedikit, tapi ada hubungannya sama pernyataan dan juga respon-respon dari orang-orang. Kalau kalian baca berita, pernah ada seorang ayah, seorang bapak menjual anaknya seharga 15 juta karena kebutuhan ekonomi. Apakah yang dimaksud banyak anak banyak rezeki adalah dengan cara seperti itu? Kalau kalian punya anak banyak terus kalian jual-jualin jadi ekonomi kalian stabil, ya kan enggak gitu loh. Jadi ya tolonglah jangan bersembunyi di balik kata banyak anak banyak rezeki dan jangan dijadikan tameng kata-kata tersebut buat kalian harus mempunyai anak sebanyak mungkin. Enggak, zaman sekarang ya mungkin sudah berubah ya. Jadi berpikirnya harus lebih kritis lagi. Dan gue juga tidak menyalahkan orang-orang yang menggunakan kalimat tersebut untuk menjadikan tameng. Dan gue juga ya tidak mempermasalahkan lah intinya. Dan gue hanya menyampaikan pendapat gue. Ya, jangan terpaku sama kalimat banyak anak banyak rezeki itu. Janganlah zaman sekarang itu. Oke, langsung gua bacakan ke respon-respon yang ketiga. Ini sebenarnya respon-respon dari orang-orang yang bingung ya cara kerja vasektomi. Vasektomi itu apa, bersifat permanen atau enggak. Dan gue juga akan membacakan pengertian dari vasektomi itu sendiri dari jurnal yang gue baca, dari sumber yang gue baca. Nanti semua informasi-informasi yang gue dapat pasti akan gue sampaikan juga di video kali ini dan akan gue cantumkan sumber-sumbernya di video kali ini. Jadi kalian bisa baca-baca secara detail. Dan gue akan membacakan uh, apa itu vasektomi. Nah, ini gue dapat dari jurnal apa gue lupa, nanti gue cantumkan di video ini. Jadi inti dari pengertian vasektomi adalah vasektomi itu adalah suatu proses di mana saluran sperma dipotong atau ditutup. Jadi saluran sperma ini tidak sampai ke saluran mani, cairan mani gitu. Jadi ibaratkan ini kabel, ini saluran sperma, dipotong. Nanti gua akan kasih ilustrasinya di video. Dipotong dan ditutup kedua sisinya. Jadi saluran sperma tidak akan mencapai cairan mani dan tidak akan menyebabkan pembuahan. Untuk membawa sperma dari testis menuju ke penis. Setelah operasi selesai, sperma tidak akan bisa keluar lagi. Salah pahaman yang besar, ejakulasi tidak akan terpengaruh oleh vasektomi. Anda masih dapat orgasme serta mengeluarkan air mani. Nah, itu yang dimaksudkan vasektomi itu apa. Jadi kalau banyak teman-teman atau orang-orang yang menanyakan bahwa apakah vasektomi itu sama aja sama kebiri, ya enggak. Ya, vasektomi sama kebiri itu adalah hal yang berbeda. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah vasektomi ini bersifat permanen? Yang jawabannya adalah bisa disebut permanen. Karena kalau misalnya dikembaliin seperti semula, yaitu untuk terjadinya kehamilan akan sangat-sangat kecil presentasenya. Jadi pastikan kalau memang menjalankan program vasektomi ini kalian sudah mempunyai anak cukup ya, dua anak cukup ya, dan ya kalian tidak ada mempunyai anak lagi. Respon selanjutnya, banyak yang gak setuju vasektomi karena alasan seksual.
Ya, banyak orang-orang ya, bapak-bapak ya, yang menanggapi bahwa dia sebenarnya lebih ketakut ya, bahwa si bapak-bapak ini takut kalau gairahnya nanti akan turun. Jadi ya rasa nafsunya kurang lah, intinya intinya gitu ya, bahasanya kayak gitu. Pada faktanya, vasektomi itu tidak menyebabkan gangguan seksual. Jadi ya sama aja, gairahnya tetap sama. Yang membedakan cuman saat terjadinya ejakulasi, cuman keluar cairan maninya aja tanpa adanya cairan sperma. Ya itu aja yang membedakan. Ya menurut gua itu sudah sangat jelas tentang vasektomi itu apa, dan juga bagaimana cara kerja vasektomi, dan efek-efek apa aja yang akan ditimbulkan dari vasektomi itu sudah sangat jelas semuanya. Ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, coba kalian cari-cari di internet. Jangan kemakan omongan-omongan yang takut kalau vasektomi itu adalah sama aja kayak kebiri. Enggak. Oke, langsung ke respon atau permasalahan yang selanjutnya, yang mungkin ini adalah eh, salah satu respon dan juga permasalahan yang sangat-sangat apa ya, yang sangat-sangat kontroversi lah. Nah, ini ada hubungannya dengan agama, khususnya agama Islam. Gue bacakan lagi. Kementerian Agama dan Agama Islam mengharamkan program vasektomi. Lalu juga pernyataan yang keenam, KB apapun bisa diperbolehkan asalkan ada alasan yang bersifat urgent atau benar-benar mendesak gitu. Nah, gue akan membahas ya. Kalau dari sisi agama, yang pertama, ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang mempunyai agama Islam. Jadi kalau kalian mempunyai agama di luar agama Islam, ya itu kalian mempunyai hak untuk melakukan vasektomi. Tapi untuk orang-orang yang beragama Islam ini ada peraturan yang melarang bahwa di Islam tidak memperbolehkan atau mengharamkan program vasektomi ini. Gue juga udah melihat video-video tentang ceramah-ceramah dari pemuka-pemuka agama tentang vasektomi atau program KB ini, dan ya rata-rata mengharamkan program keluarga berencana, khususnya vasektomi ini. Banyak ya, intinya mengatakan bahwa memutus keturunan dalam Islam itu adalah sesuatu yang diharamkan dan juga tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, intinya gitulah. Nanti gue akan cantumkan juga sumber-sumber yang gue maksud tadi, dan mungkin akan gue kasih cuplikan-cuplikan videonya di video kali ini. Vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau memang sifatnya permanen beneran, tidak mungkin ada pembuahan, seorang laki-laki tidak bisa membuahi, atau seorang perempuan yang topiktomi tidak bisa dibuahi, maka itu jelas mendahului kehendak Allah. Seolah-olah karena sudah mentang-mentang punya anak, dan tidak boleh itu semuanya. Ya, sebelum lanjut ke pendapat gua mau bertanya dulu ke teman-teman sekalian tanpa ada rasa menyinggung siapapun dan pihak manapun. Gua hanya bertanya dan tidak ada maksud apa-apa. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita sudah mempunyai anak yang banyak atau keturunan yang banyak, tetapi perekonomian kita dikatakan belum stabil atau belum mencukupi secara kebutuhan, sehingga menyebabkan anak-anak kita atau keturunan-keturunan kita ini menjadi menderita atau terlantar, apakah itu adalah sesuatu hal yang diperbolehkan di dalam agama Islam? Apakah itu suatu hal yang dibenarkan di dalam agama Islam? Atau coba gue kasih analogi yang lain. Misalnya gue deh, contoh gue punya banyak anak, gue punya banyak keturunan, jumlah anak gue 12, karena gue masih percaya kata-kata banyak anak banyak rezeki ya kan. Tetapi di satu sisi ternyata perekonomian gue bisa dikatakan belum mencukupi untuk menghidupi semua keluarga gue ini. Sehingga 12 anak gue tadi plus satu istri gue merasa hidupnya belum terpenuhi secara kebutuhannya, dan juga merasa menderita atas apa yang gue percayai. Walaupun gue selalu berusaha untuk memperbaiki ekonomi gue tadi, gue selalu berusaha memenuhi semua kebutuhan gue tadi, tapi pada faktanya gue tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan 12 anak gue plus satu istri gue.
Dan ketika mereka semua sudah tumbuh dewasa, ketika anak-anak gua ini, ke-12 anak gua ini sudah tumbuh dewasa, dan ternyata pada saat mereka dewasa, dari kecil sampai dewasa tadi, mereka merasa kekurangan, tidak tercukupi, dan ya intinya mereka merasa menderita. Menurut gua itu akan sangat berbahaya untuk anak-anak gua nanti dan juga untuk lingkungan sekitarnya. Karena hal itu bisa menimbulkan sifat kriminalitas yang bisa aja terjadi kepada anak-anak gua nanti. Ya karena anak-anak gua merasa kekurangan dari kecil sampai dia beranjak dewasa dan melihat teman-temannya ternyata hidupnya serba kecukupan dan ekonomi keluarganya stabil dan bagus, timbullah rasa-rasa ingin menjadi seperti mereka, ingin menjadi seperti teman-temannya. Ya karena hal seperti itu, akhirnya anak gue bisa aja melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, misalnya seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Yang dimana tentunya hal-hal tersebut sudah jelas dilarang oleh agama itu sendiri. Dan gua akan menyampaikan pendapat gua tentang vasektomi yang dilarang atau diharamkan oleh agama Islam itu sendiri. Berkaca dari pertanyaan gua di awal dan juga penjelasan analogi yang gua sampaikan tadi, menurut gua Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah zat yang maha adil, zat yang maha tahu, zat yang maha segalanya. Dan karena hal itu, gua rasa menurut gua Tuhan tidak akan menghukum kita sebagai umatnya karena kita melakukan satu kesalahan yang padahal tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah, misalnya gini deh, misalnya gua gua orang miskin yang melakukan program vasektomi misalnya. Selama hidup gua adalah orang yang rajin beribadah, gua adalah orang yang mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Terus gue juga melakukan kebaikan-kebaikan ke sesama manusia, ke sesama makhluk hidup. Tetapi karena satu kesalahan gua, yaitu gua melakukan vasektomi, terus Tuhan akan menghukum gua. Kayaknya Tuhan nggak akan sejahat itu gitu loh. Toh tujuan kita melakukan vasektomi adalah untuk kebaikan kita juga dan juga kebaikan untuk orang banyak. Jadi nggak mungkin dari sekian banyak amal kita yang kita lakukan dengan satu kesalahan yang kita perbuat, Tuhan akan menghukum kita. Ya, gua rasa Tuhan tidak sejahat itu dan gua tahu, gua mempercayai sebagai umatnya, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil, zat yang maha tahu segalanya. Jadi, ya, menurut gua hal itu tidak akan terjadi. Pada akhirnya, tujuan kita hidup sebagai manusia itu adalah untuk berbuat kebaikan gitu. Dan program vasektomi ini adalah salah satu bentuk kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Daripada kita menelantarkan anak-anak kita, kita membuat hidup anak-anak kita menderita, kita mengeksploitasi anak-anak kita untuk menjadi seorang pengemis, untuk menjadi seorang pengamen di pinggir jalan, dan juga secara nggak langsung kita membuat anak-anak kita menjadi penjahat dan melakukan tindakan-tindakan kriminal karena faktor ekonomi. Ya menurut gua salah satu program KB vasektomi ini adalah salah satu hal yang cukup efektif untuk membantu masyarakat dan juga diri kita sendiri gitu loh. Ya jadi itu semua adalah pendapat gua pribadi tanpa ada niatan menyinggung siapapun dan pihak manapun karena semua orang bebas berpendapat. Kalau kalian mempunyai pendapat yang berbeda dari pendapat gua itu silakan. Kalau kalian punya pendapat yang sama dengan pendapat gue juga ya itu terserah. Yang jelas inti dari video ini adalah ambillah yang menurut kalian baik dan buanglah yang menurut kalian itu adalah hal yang buruk gitu. Ya kalau kalian suka sama video gue kali ini kalian bisa like dan kalau kalian punya pendapat yang berbeda tadi kalian bisa komen di YouTube gue dan juga kalau kalian mau tahu video-video gue selanjutnya kalian bisa subscribe channel gue ini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.